Nah, Bapak sekalian, ini ada satu slide ya. Kita sudah membahas tentang pemupukan. Sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk memahami tentang yang namanya istilah kastrasi. Ya. Kastrasi itu adalah membuang bunga, baik bunga jantan maupun bunga betina. Pada masa TB sampai TBM 3, maka membuang pelepah itu kita sarankan tidak sampai kita melakukan pembuangan pelepah. Ya. Karena kalau membuang pelepah itu sebenarnya dapurnya tanaman itu dipelepah, daunnya. Jadi Bapak sekalian, yang perlu kita lakukan adalah kita lakukan namanya improvement. Apa yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan hasil produksi yang optimal pada saat TM1. Ya. Yield itu ada hasil. Yield TBM 3 dan TMM muda, pencapaian produksi masih 8% dari target yang ditentukan awalnya. Nah, kita perlu melakukan improvement. Improvement apa yang perlu kita lakukan? Ya, ini ada gambar ya. Kita ingin mendapatkan jumlah pohon per hektar itu tandan buah segarnya itu masuk kategori ya bisa mencapai katakanlah 16 sampai 20 TBS per tanaman ya, per tahun di TM pertama. Ya kuncinya kalau untuk mendapatkan produksi optimal yaitu kita harus bisa mengusahakan bahwa satu tanaman itu bisa menghasilkan tandan buah segar 16 sampai 20 tandan buah segar. Satu. Yang kedua, kita juga perlu memastikan berat tandan itu sudah optimal ya. Optimal itu paling tidak di angka 4 kilo per tandan untuk mendapatkan TM1 yang optimal. Nah, improvementnya apa? Ya, pertama ya saya katakan sudah tadi. Rangkaian tahapan itu diawali saat persiapan lubang tanam sudah, pemupukan saat sebelum ditanam sudah, pemupukan saat TB, TBM1 hingga TBM3, kemudian kegiatan kastrasi sanitasi. Baik Bapak sekalian, sekarang kita bicara tentang kegiatan kastrasi sanitasi. Ya, rangkaian tahapan sebelumnya sudah kita bicarakan, mulai dari persiapan lubang tanam, sudah kita bicarakan tentang pemupukan saat sebelum ditanam. Kita juga sudah bicara tentang pemupukan saat TB, kita juga sudah bicarakan pemupukan saat TBM1 hingga TBM3. Oke, sekarang kita bicara tentang kegiatan kastrasi sanitasi. Nah, definisi tentang kastrasi, definisi kastrasi atau ablasi, ablasi kastrasi yaitu membuang semua produk generatif. Ya, ini perlu saya jelaskan pelan-pelan. Definisi kastrasi atau ablasi kastrasi yaitu membuang semua produk generatif, yaitu membuang seluruh bunga. Jadi produk generatif itu adalah bunga, yaitu membuang seluruh bunga, baik bunga jantan maupun bunga betina. Tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah untuk mengalihkan nutrisi pada proses produksi yang tidak ekonomis kepada pertumbuhan vegetatif sehingga pohon sawit atau pokok sawit yang telah dilakukan kastrasi atau ablasi akan lebih kuat, lebih kokoh, dan pertumbuhannya lebih seragam, serta menghambat perkembangan hama dan penyakit, yaitu tirataba, marasmius, tikus, dan hama lainnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tujuan utama kastrasi adalah kita ingin mengoptimalkan tahapan perkembangan tanaman pada tahap vegetatif. Sangat boleh jadi pada saat tanaman masih pada fase vegetatif itu sudah muncul proses generatifnya. Sehingga kita lakukan kastrasi. Ya, saya ulang lagi, membuang semua produk generatif yaitu membuang semua bunga, baik bunga jantan dan bunga betina. Dengan tujuan utama adalah mengalihkan nutrisi, tanaman itu mengambil nutrisi dari pupuk yang kita berikan pada proses produksi yang tidak ekonomis. Karena maksudnya kalaupun jadi buahnya juga tidak bisa dijual. Kepada pertumbuhan vegetatif sehingga pohon sawit
yang telah dilakukan kastrasi atau yang sudah diablasi akan lebih kuat dan pertumbuhannya seragam serta menghambat perkembangan hama penyakit, serangan hama penyakit oleh tirataba, marasmius, tikus, dan hama lainnya. Baik, Bapak sekalian. Nah, pertanyaannya adalah pada saat umur berapa tahunkah yang tepat untuk sudah kita lakukan kegiatan kastrasi atau ablasi? Sekarang menjadi pertanyaannya, pada umur berapa kita sudah melakukan kegiatan kastrasi ablasi? Ya. Jadi ini ada slide ya. Kastrasi itu sebenarnya adalah pengaturan energi dan nutrisi. Pengaturan energi dan nutrisi. Tahapan kesiapan energi dan kematangan fisiologi tanaman. Ibaratnya kalau manusia, kalau peraturan pemerintah itu kan ada yang perempuan minimal 17 tahun atau 20 tahun untuk kesiapan secara matang secara usia, matang secara biologis maupun matang secara psikologi. Kalau untuk manusia. Kalau tanaman itu ada matang secara fisiologi tanaman. Ya, jadi pengaturan energi dan nutrisi, tahapan kesiapan energi dan kematangan fisiologi tanaman. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin memberikan bahwa pertanyaannya adalah kapan waktu yang tepat untuk melakukan kastrasi. Ya. Menentukan waktu kastrasi yang tepat sehingga mendapatkan performa tanaman yang sehat, kemudian produksi relatif lebih cepat dan mendapatkan yield optimal, hasil menjadi lebih optimal. Nah, jadi Bapak sekalian, ini ada hasil penelitian yang dilakukan salah satu praktisi di perkebunan kelapa sawit. Saya dapatkan pada saat waktu itu saya mengikuti seminar dan beliau menyampaikan tahapan-tahapan melakukan kastrasi. Nah, tujuannya adalah mendapatkan masa kastrasi yang tepat, umur panen relatif lebih cepat dengan produksi yang tinggi. Saya pernah menghitung, ya Bapak sekalian, antara kalau kita bisa masa TM itu lebih cepat, hasilnya juga lebih bagus, kemudian produksi juga tinggi, itu bisa memotong fase yang tadinya masih masuk TBM 3 atau TBM 3-nya itu ternyata bisa menghasilkan produksi seperti kualitas seperti TM1. Ya. Baik, tujuannya adalah mendapatkan masa kastrasi yang tepat, umur panen relatif lebih cepat dengan produksi yang tinggi. Kita lakukan beberapa percobaan gitu. Nah, jadi Bapak sekalian, nah di sini ada beberapa uji yang kita lakukan. Uji yang kita lakukan itu umur kastrasi yang diuji. Ya, ada bloknya, ada blok nih, ada ibaratnya alamatnya, bloknya itu OE18 sebagai pembanding. Oke, kita ambil beberapa uji ya. Ada OE18, OE19, ini blok ya. Blok OE19, blok OE18, OE20, OE21. Nah, kita ambil simbolnya P1 ya. Karena untuk supaya lebih independen hasilnya ya. Bahwa ada P1 berarti OE18 simbolnya P1, OE19 simbolnya P2, OE20 simbolnya P3, OE21 simbolnya P4. Ya. Kemudian kita lakukan beberapa perlakuan. Jadi ada kastrasi ya, kita buang bunga tadi ya. Mulai pada saat usia 13 bulan. Jadi tanaman ditanam dari 0 bulan sampai 12 bulan, kemudian di usia 13 bulan itu 13 sampai 15 bulan semua bunga dibuang. 13 sampai 15 bulan setelah tanam ya. Semua bunga dibuang. Baik bunga jantan maupun bunga betina. Caranya gunakan apa? Jangan gunakan dodos ya. Karena kalau gunakan dodos, nanti khawatir kalau dodosnya itu mata dodosnya terlalu lebar, itu akan melukai pelepah. Jadi prinsip kastrasi adalah hanya mengambil bunga, tidak melukai pelepah. Makanya kita gunakan seperti arit kecil ya, ada alatnya sendiri. Kita ada istilahnya curi buah. Jangan sampai melukai pelepah, karena pelepah itu adalah sebagai dapurnya tanaman. Jadi
usia 13, 14 sampai 15 bulan setelah tanam, semua bunga dibuang, baik bunga jantan maupun bunga betina. Nah, lalu kemudian pada saat usia 16 sampai 18 bulan, hanya bunga betina yang dibuang. Hanya betina yang dibuang. Hanya bunga betina yang dibuang. Bunga jantannya tidak dibuang. Itu perlakuan pertama. Ya, perlakuan pertama. Kemudian perlakuan kedua sama. Ya. Pada saat usia 13 sampai 15 bulan sama. Semua bunga betina jantan dibuang. Ya. Sama perlakuan kedua yaitu kastrasinya 13 sampai 15 bulan, 13 bulan, 14 bulan, 15 bulan semua bunga dibuang. Kemudian masa kastrasinya yang lebih panjang. Ini 16 sampai 24 bulan. Kalau yang pertama, perlakuan pertama itu 16 sampai 18 bulan stop. Nah, sedangkan pada perlakuan kedua 16 sampai 24 bulan. Yang bunga betinanya dibuang. Bunga jantannya tidak dibuang. Nah, kemudian perlakuan ketiga, ini masa pembuangan semua bunganya juga lebih panjang. 13 sampai 18 bulan, 13 sampai 18 bulan, semua bunga dibuang, baik bunga betina maupun bunga jantan. Lalu kemudian masa 19 sampai 24 bulan, hanya bunga betina yang dibuang. Hanya bunga betina yang dibuang. Ini perlakuan ketiga. Jadi 19 sampai 24 bulan. Nah, perlakuan keempat itu pembuangan bunga sudah dilakukan di bulan ke-8. Ini lebih drastis ya. 8 sampai 15 bulan semua bunga dibuang. Nah, kemudian pada saat 16 sampai 18 bulan hanya bunga betina yang dibuang. Kita lihat Bapak sekalian. Mana di antara perlakuan ini yang terbaik? Kita lihat. Nah, hasil pengamatannya. Jadi hasil pengamatan apa saja? Yang pertama adalah panjang pelepahnya, kemudian berat janjang rata-rata, kemudian yang ketiga presentase fruit set. Fruit set itu adalah jumlah buah yang jadi. Jumlah buah yang jadi. Presentasi pertama panjang pelepah, berat janjang rata-rata, presentasi fruit set, kemudian jumlah janjang. Ya, presentasi fruit set itu berapa persen? Kita lihat ya. Nah, ini kita lihat panjang pelepah. Jadi diukur dari pangkal sampai ujung berapa panjang pelepahnya. Nah, tanda panjang pelepah ya kita lihat ya. Ini ada usia 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, 20 bulan diukur ya. Ukur. Nah, ini kita lihat ya. Blok 18 ya. Blok 19 sampai blok 21 diukur ya. Umur 6 bulan. Pelepah ketiga, pelepah ke-9. Pelepahnya bagus, terus kemudian ada yang buruk, ada yang bagus, ada yang buruk. Excellent. Perlakuan ketiga excellent. Excellent umur, terus kemudian pada saat umur 12 bulan, ya perlakuan kedua excellent semua. Artinya di atas 95%, di atas standar excellent. Kalau kurang dari 90%, good. Kurang sampai dengan 95% di atas standar good. Kalau kurang dari 90% itu bad ya. Nah, ini untuk panjang pelepah hampir rata-rata pada saat umur 24 bulan semua excellent, bagus semua. Ini kalau dari sisi panjang pelepah. Nah, ini kondisi tanaman ya Bapak sekalian, bisa dilihat ya. Pakai cat ya, kita cat, pakai ditandai ya. Nah, ternyata bahwa perlakuan pertama, perlakuan kedua, perlakuan ketiga, perlakuan keempat itu bahwa perlakuan keempat lebih jagur, ukuran TBS-nya lebih besar. Ya, P4 ya. Ukuran P4. Oke. Nah, berat janjangnya. Ya, berat janjangnya kita ukur. Yang dimaksud berat janjang rata-rata adalah semua tandan buah segar kita panen, kita timbang. Misalkan yang kita panen ada 10,
kita timbang 10-10-nya, lalu kemudian kita timbang beratnya, kita bagi 10, itulah berat janjang rata-rata. Kalau jumlah TBS-nya ada 10, kita timbang totalnya berapa, contoh misalkan TBS-nya ada 10, total berat janjang yang kita timbang ada 200, berarti 200 dibagi 10, berarti BJR-nya 20. Itulah yang dimaksud dengan berat janjang rata-rata. Panen ya, ditimbang, timbang BJR, timbang protolan. Ya, ada kelas A, kelas B, kelas C. Kelas A itu berarti dia bersih, bagus. Oke, lanjut aja ya. Ini bisa dilihat berat janjang rata-rata. Ya. Perlakuan P1, P2, P3, P4 kita lihat. Pada saat usia 27 bulan, ya perlakuan P4 tadi. Perlakuan P4 itu pada saat usia 8 bulan sudah dikastrasi. Jadi Bapak sekalian, pada saat usia 8 bulan sudah dilakukan kastrasi. Pada saat usia ya 8 bulan lebih cepat. Sehingga ternyata di usia 27 bulan sudah menghasilkan buah. Jadi perlakuan P4 itu pada saat usia 8 bulan sudah dilakukan kastrasi sanitasi. Sehingga pada saat perlakuan 1, perlakuan 2, perlakuan ketiga pada saat usia 30 bulan itu tidak ada yang menghasilkan belum dipanen, tetapi yang perlakuan 8 bulan sudah dikastrasi sanitasi itu pada usia 27 bulan sudah ada hasil buahnya, 28 bulan sudah hasil buahnya bisa diambil, usia 29 bulan bisa diambil, usia 30 bulan sudah bisa diambil. Nah, sehingga pada saat usia 36 bulan mereka sudah mendapatkan rata-rata 5 kilo, luar biasa. PM1 sudah 5 kilo, ini luar biasa. Nah, ini presentasi fruit setnya ya. P4 70%, 73, 72, 78, 70 ya. Jumlah janjangnya kita lihat perlakuan P4 ya. Nah, P4, P3, P2, P1. Ya, paling tinggi P2 jumlah janjangnya, tetapi kalau berat janjang masih bisa dilakukan P4 ya. BJR-nya 4,96, lakukan P4, lakukan P3 rata-rata risetnya dan ini belum menggunakan pupuk nasa loh sekalian. Saya yakin ya, kalau dari awal sudah menggunakan pupuk organik nasa, ya, mulai dari tadi yang saya sebutkan, insya Allah hasilnya luar biasa. Jadi silakan Bapak sekalian kita buat challenge ya. Bagi Bapak Ibu sekalian yang punya lahan, mulai dari awal silakan gunakan rekomendasi yang sudah saya sampaikan. Insya Allah bisa mendapatkan BJR jauh dibandingkan yang ini. Ya. Ini pelakuan P4 ya. Itu berat janjangnya itu sudah bisa menghasilkan 4,9 ya, setnya. Ini BJR ya. Nah, cost benefitnya apa Bapak sekalian? Ya, bayangkan pada saat yang lainnya belum panen, ya, tetapi maksudnya masih masuk kategori TBM, tetapi perlakuan P4 tadi yang dimana usia 8 bulan sudah dilakukan kastrasi sanitasi, di usia 27 bulan sampai 30 BST sudah bisa mendapatkan 7.727.200 rupiah per hektar. Jadi kalau masa TBM Bapak sekalian itu masih masuk investasi. Kalau kita mengatur cost, biaya cost operasional, jadi masa TBM itu dianggap sebagai masa investasi. Tapi kalau sudah masuk TM itu sudah masuk masa eksploitasi. Pada saat masa investasi ternyata kita sudah bisa menghasilkan hasil tadi ada 7 juta sampai 7.727.000 rupiah 200 ya. Itu bisa mendapatkan hasil 7 juta. Itu luar biasa. Nah, pada saat usia 31 sampai 42 BST itu bisa mendapatkan ya, kalau perlakuan P1 20 juta, P2 22 juta, P3 18 juta, P4 itu gabungan antara masa totalnya ya. Yang lainnya hanya 18 juta paling tinggi, tapi kalau yang P4 sudah bisa mendapatkan 33 juta rupiah per hektar. Ini luar biasa. Bayangkan Bapak sekalian, hal yang dianggap sederhana ternyata hasilnya signifikan. Ya, bayangkan
hasil tertinggi perlakuan P1 itu tertingginya 22 juta, P2 22 juta tinggi. Kalau dibandingkan dengan perlakuan P4 bisa mendapatkan 33 juta. Ini kan yang saya sebutkan bagaimana cara mengoptimalkan hasil produksi pada saat M1. Di samping pupuknya, tetapi juga ada kegiatan lain yang dilakukan, itu kastrasi dan sanitasi. Data produksi ini P4 ya, yieldnya Januari sampai Maret. Data produksi 3 bulan pertama jauh di atas. Nah, kesimpulannya Bapak sekalian, perlakuan P4 itu bagus. Jadi P4 itu kastrasi dimulai pada saat 8 bulan setelah tanam dan akhir kastrasi pada usia 18 bulan. Ia memiliki umur panen relatif umur produksi lebih cepat, yaitu 27 bulan dengan BJR 3,54 kg dengan freezer 73. Jadi, Bapak sekalian, ini adalah satu hal yang perlu kita pahami, bahwa ternyata kalau kita mau disiplin dalam pemupukan, kita mau disiplin dalam kastrasi sanitasi, itu ada potensi yang luar biasa yang bisa kita capai. Dan saya yakin ini belum menggunakan penasa. Kalau menggunakan penasa, insya Allah jauh lebih bagus lagi. Baik, ini istilah penting di perkebunan kelapa sawit. Silakan monggo, ada BJR berat janjang rata-rata, TBS standar buah segar, TBM tanaman belum menghasilkan, TPH tempat pengumpulan hasil, pasar rintis, jalan rintis, pusingan panen, rotasi panen, pruning, pemotongan pelepah, penerusan, kastrasi, pemotongan bunga jantan dan bunga betina, cover crop, tanaman penutup, kacangan, PJ, CPMB, sidi panen, jembatan panen, kondisi penyakit genetik dan daun pelepah dan sebagainya. Jadi itu Bapak sekalian materi yang bisa saya sampaikan. Monggo silakan kalau ada yang ingin bertanya atau diskusi, monggo silakan. Kita masih ada waktu setengah jam ke depan. Monggo silakan.